Ya, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, selamat malam, salam. Hari ini memang agak beda, karena biasanya kita ada refleksi malam setiap Rabu malam, dan hari ini beda. Kenapa beda? Karena ini adalah sebuah podcast yang berbincang-bincang di sekitar satu momen penting yang selalu menjadi bagian penting dari kita semua, khususnya jemaat GKSBS. Apa itu? Ya, momen 5 tahunan kita, Musyawarah Majelis Sinode GKSBS atau MMS GKSBS. Ya, tahun 2020 yang lalu di MMS yang ke-12 diputuskan bahwa penghimpun MMS ke-13 adalah GKSBS Klasis Palembang. Dan sekarang ini kita sedang berbincang-bincang tentang sekitar MMS itu. Bagaimana, apa itu MMS, lalu bagaimana persiapannya, dan bagaimana nanti harapan-harapan tentang MMS itu. Mungkin ibu bapak juga punya harapan-harapan, atau mungkin masih juga ada yang masih bertanya-tanya, apa itu MMS, apa pentingnya MMS bagi kita, dan sebagainya. Ya, saat ini kita duduk bersama-sama, ada bersama-sama dengan kita, ada 3 orang, mungkin tidak asing juga, karena ini adalah tokoh-tokoh yang sangat familiar di GKSBS. Yang pertama, Bapak Pendeta Yohanes Eko, sebagai selaku sekarang ini Ketua MPS GKSBS periode 2020-2025, ya Pak Pendeta Eko. Oke lah, tepuk tangan dulu dong bos untuk ini. Luar biasa. Nah, yang kedua ini yang juga tidak kalah juga familiar dengan kita semua, Bapak Pendeta Erik Timotius Purba selaku Sekretaris Umum MPS GKSBS. Tepuk tangan juga ya. Ya. Nah, satu lagi, ini tokoh fenomenal. Nah, teman kita yang fenomenal, pendeta yang selalu punya energi untuk berpelayanan dan selalu punya energi untuk memberikan motivasi, semangat, dorongan, lahirkan ide-ide luar biasa. Masih muda dan penuh dengan semangat. Kita perkenalkan, ini Bapak Pendeta Yunius Irwanto, gitu ya. Tepuk tangan dulu. Ini tidak perlu kita kenalkan karena beliau sudah terkenal sekali. Hai. Selamat malam Pak Yohanes, Pak Erik, Pak Yunius, selamat malam semuanya. Baik ya, sehat semua ya? Sehat. Begitu. Nih, kebetulan hari ini luar biasa bisa ngumpul bersama di sini. Asik ya. Apalagi kalau tadi sudah dijamu makan apa tadi? Pindang bau. Pindang bau. Wis, mantap. Makan pindang juga, Pak? Wis, mantap. Ya, ini ciri khas makanan Palembang yang selalu menjadi kerinduan. Selain pempek tentunya kan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mulai bincang-bincang santai kita pada kesempatan malam hari ini di sekitaran tentang MMS ke-13 yang akan dilaksanakan di Palembang, ya. Jadi ke MMS 13 di Palembang. Itu kita kemarin sudah, wah ini ya datang ini. Pelayannya luar biasa. Mantap. Kayaknya kalau zaman dulu pelayan itu selalu perempuan, namanya Inem, ini bisa. Ini pelayannya laki-laki dan perkasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jo ya. Oke. Ya, mungkin karena ini bincang-bincang santai saja, ya sekedar mungkin perlu sampaikan informasi Pak. Ini kan MMS Musyawarah Majelis Sinode GKSBS. Nah, itu
akan dilaksanakan di Palembang. Kira-kira tepatnya kapan, Pak? Informasi aja untuk kita semua ini. Tepatnya kapan, di mana, seperti apa nanti? Ya. Pak Eko dulu, oke, silakan. Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Bahwa Musyawarah Majelis Sinode yang ke-13 tahun 2025 ini akan diselenggarakan di GKSBS Klasis Palembang. Dan musyawarah ini akan menjadi sangat istimewa karena akan diselenggarakan di kota Pempek ini dan akan selenggara nanti tanggal 5 sampai tanggal 8 Agustus tahun 2025 dan tepatnya nanti kita akan difasilitasi oleh Klasis Penghimpun di Hotel Biston dan tentu ini akan menjadi tempat yang sangat luar biasa karena tentu event ini akan menjadi event yang sangat penting untuk menyambut seluruh peserta dan utusan dan juga para mitra. Dan ini tentu harapannya akan menjadi informasi bagi Bapak Ibu supaya ini juga menjadi informasi yang nanti disebarkan ke jemaat-jemaat sesinode GKSBS. Ya, jadi pelaksanaannya di Palembang, Pak, di ya? Palembang. Di Palembang, Kota Pempek. Di Kota Pempek. Itu tepatnya tanggal 5 sampai 8 Agustus 2025. Berarti tinggal beberapa hari lagi ya? Nggak lama lagi ya? Tinggal hitung hari aja. 3 hari lagi, 34 hari lagi sampai hari H. Wah, 34 hari lagi. Wah, itu waktu yang tidak panjang itu. Iya. Ya, betul. Ya luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini nanti MMS ini juga menjadi MMS yang tak terlupakan ya. Betul. Karena di salah satunya di Kota Pempek yang sepertinya sudah menjadi legend gitu ya. Pempek itu sudah terkenal di mana-mana. Baik ya. Terima kasih Pak. Tadi tanggal 5 sampai 8 Agustus 2025. Nah, sebenarnya mungkin ini ya bagi mungkin bagi kalangan gereja atau bagi kalangan yang biasa bergelut di gereja khususnya di GKSBS, MMS itu beberapa mereka sudah tahu, tapi banyak mungkin yang belum tahu ya. Apa itu MMS itu ya? Iya, kira-kira betul. Bisa dijelaskan Pak, MMS itu apa betul sih? Pak Dono. Jadi yang sangat familiar di kebanyakan anggota gereja GKSBS itu kata sidang sinode itu lebih familiar karena kata itu digunakan bertahun-tahun oleh GKSBS. Dan baru mulai tahun 2015 berdasarkan tata gereja yang disahkan dan diberlakukan, maka kata sidang sinode itu kemudian berubah menjadi musyawarah. Maka kemudian sidang sinode itu berganti nama menjadi musyawarah majelis sinode. Nah, tentu musyawarah majelis sinode ini adalah menjadi ruang pengambilan keputusan para pemangku jabatan gerejawi sesinode GKSBS dalam rangka untuk mengevaluasi terkait dengan panggilan Allah dalam bagaimana arah gereja GKSBS ini. Jadi sebelumnya itu bukan MMS ya, iya. Sebelumnya itu biasa sidang sinode. Baru sejak tahun 2015 kemudian sesuai keputusan sidang sinode juga berubah jadi musyawarah majelis sinode. Kira-kira itu apa sih semangatnya kok bisa dari sidang sinode berubah jadi musyawarah majelis sinode? Ada apa itu, di latar belakangi apa itu kira-kira Pak? Nah, tentu kita mencoba untuk bisa memahami terkait dengan konteks pemaknaan kata sidang dan musyawarah itu tentu kita juga disemangati dengan nilai-nilai karena kita tentu dengan menggunakan kata musyawarah ini akan lebih mengedepankan bagaimana aspek kesetaraan, penghormatan, penerimaan dan sebagainya dibanding dengan kata sidang yang cenderung lebih kadang-kadang dimaknai sebagai suasana yang negatif karena persidangan itu seringkali menjadi ruang untuk penghakiman, ruang mengadili dan sebagainya. Walaupun juga ada beberapa semangat yang dalam kata sidang dan musyawarah itu tentu ada bagian-bagian yang di dalamnya juga bisa masuk di sana, tetapi bahwa kata musyawarah itu sepertinya lebih
lebih gerejani gitu ya, dan semangat egaliter kesetaraan itu akan menjadi suasana di mana permufakatan, kata musyawarah itu tentu akan mengedepankan semangat permufakatan. Ini menjadi ruhnya semangat kita dalam MMS ini. Jadi MMS itu sendiri sebenarnya menggambarkan nilai-nilai yang diyakini oleh khususnya GKSBS, jemaat GKSBS tentang seperti ini loh kami, nilainya nilai kesetaraan, nilai kebersamaan, nilai egaliter, saling penerimaan, egaliter gitu ya. Jadi ternyata dari istilah saja sudah bisa membuat orang melihat nilainya seperti apa, luar biasa. Ya, oke Pak. Nah, ini MMS yang akan datang ini kan MMS ke-13 ya. Kira-kira kadang-kadang Pak, orang kan tanggal 13 itu kan angka sial katanya. Kira-kira MMS 13 ini kayak apa ya nanti? Sial kan gitu. Ya, saya kira tidak, karena ada Tuhan Yesus di situ, karena gereja kan punya Tuhan Yesus. Nah, mungkin saya beralih dari Pak Yohanes pindah ke Pak Erik, Pak Pendeta Erik. Nah, saya kira ini MMS yang ke-13 ini. Tadi kalau sudah kita bicara tentang MMS itu sudah sedikit disinggung tentang tujuan MMS itu apa sih? Kira-kira bisa lebih ditegaskan gimana Pak? Tujuan MMS itu apa? Gitu. Ya, kalau secara singkat pasti kita mengatakan mencari mufakat. Ya. Tapi kalau dikembangkan lebih luas Pak Dono, itu berarti kita sebenarnya sedang mengumpulkan energi dari semua majelis di Sinode GKSBS. Ya. Jadi siapapun yang berjabatan majelis sebenarnya adalah bagian dari majelis Sinode. Hanya karena waktu yang terbatas dan ruang yang terbatas, maka didelegasikan kepada beberapa orang, sehingga nanti hanya mungkin 140 tambah 14, 154 orang yang bermusyawarah ditambah dengan undangan-undangan. Hakikatnya bagi saya itu, mari kita sama-sama mengumpulkan energi agar kita punya kekuatan untuk melaksanakan tugas panggilan kita ke depan. Jadi sedikit boleh saya menambahkan Pak Dono bahwa kita tidak sedang berada di tahun-tahun yang biasa dikatakan sebagai simbol dari 13. Tapi kita sedang berada pada sebuah tahapan di mana kita berhasil melewati tantangan yang berat, misalnya Covid kemarin ya Pak. Dan kemudian juga beberapa situasi kritis di sinode kita. Nah, ke depan ini kita sedang merancang putusan-putusan penting, misalnya pokok ajaran, kemudian pokok haluan program. Ini nanti akan menjadi arah kita ke depan yang diharapkan dari peserta musyawarah ini kita saling memberikan energi positif untuk kita sepakati di periode yang akan datang. Jadi ini berkat, bukan 13 ya Pak? Tadi, tapi ini berkat untuk GKSBS. Jadi izinkan juga kita ya Pak Dono juga MPS. Oh gitu. Gitu ya, mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sampai dengan saat ini saya kira sudah hampir 90%. Selain sudah menyiapkan semua, juga disambung dengan antusiasme yang tinggi. Saya berharap ini bisa menular kepada jemaat-jemaat, kepada bapak-bapak yang menonton siaran ini juga. Ayo kita membawa energi positif untuk menghadiri MMS ke-13 di Palembang. Kira-kira wah, ini istilahnya Pak hebat sekali ya, mengumpulkan energi seantero GKSBS supaya bisa kemudian memberikan sesuatu yang positif bagi GKSBS ke depannya. Jadi MMS itu tidak identik dengan gontok-gontokan ya. Enggak ada ya. Tidak ada
saling serang atau kemudian saling menghakimi, tidak ada. Kayaknya cocok sekali dengan tadi istilah yang dipakai, perubahan dari sidang kepada musyawarah. Jadi suasana dan semangatnya itu semangat kebersamaan di mana semua orang hadir untuk memberikan apa yang ada padanya, berkontribusi dengan energi positif demi membangun GKSBS ya. Oke, luar biasa. Baik. Kalau ini MMS yang ke-13 ini apa yang menjadi temanya untuk sekarang ini? Biar nanti teman-teman yang lain yang belum, karena ini kayaknya perlu disampaikan juga nih bahwa MMS selain mengumpulkan energi, tentu kan energi itu harus difokuskan kepada sesuatu ya. Sesuatunya salah satunya di dalam hal ini temanya. Apa sih tema MMS ke-13 tahun 2025 ini? Ya. Di bawah terang Yakobus 1 ayat 4a kita menyepakati temanya adalah hendaklah ketekunanmu menghasilkan buah yang matang. Jadi seperti kita ketahui bersama di periode sebelumnya atau periode yang sedang berjalan ini kita memakai tema mandiri dan terbuka. Mandiri dan terbuka. Jadi hendaklah ketekunanmu menghasilkan buah yang matang itu sebenarnya mau mengatakan kita sedang berada di jalan yang tepat untuk menuju kemandirian dan keterbukaan. Maka kita memakai kata ketekunan. Kita hendak melanjutkan mandiri dan terbuka itu hingga utuh dengan ketekunan kita, Pak. Jadi seolah-olah ini menjadi legitimasi bahwa berkat Tuhan itu ada pada kita dan mari kita syukuri dan tekuni apa yang sudah kita dapat dan kita kembangkan hingga utuh, kira-kira maksudnya begitu. Mungkin Pak Ketua atau Pak Yunius bisa memberi semangat juga. Temanya berangkatnya dari Yakobus ya Pak ya. Yakobus 1 ayat 4a ya. Dan bicara ini tema ini merujuk kepada bahwa kita meyakini kita sudah on the track, sudah di jalan yang tepat. Dan maka istilah yang tepat itu tekun lah. Kita harus tekun. Kita sudah melalui yang banyak hal yang kemarin, termasuk tadi yang disebut tentang bahwa kita berhadapan dengan COVID dan kita bisa lewati itu semua. Dan sekarang kita sudah on the track dan kita perlu sekarang adalah tekun supaya kita sampai kepada buah yang matang tadi. Ya, kira begitu. Mungkin Pak Eko ada mau nambahkan? Iya, tentu konteks Yakobus ini menjadi semangat kita karena kita sebagai gereja diaspora seperti jemaat penerima surat Yakobus. Mereka mengalami dan diperhadapkan kepada tantangan-tantangan konteks. Dan ketika mereka bertekun, maka penerima surat Yakobus ini tentu disemangati dengan kata hendaklah ketekunanmu memperoleh buah yang matang. Tentu ini menjadi semangat kita dari 5 tahun perjalanan kita di periode ini dengan menjadi gereja yang mandiri dan terbuka. Kita ingin terus bagaimana disemangati dengan perjalanan-perjalanan yang kita hadapi dengan penuh tantangan ini. Lalu kita terus berkelanjutan dengan ketekunan, dengan harapan bahwa kita akan kepada titik tertentu di mana keberhasilan, kesempurnaan yang dalam bahasanya Yakobus itu buah yang matang itu akan menjadi gambaran yang ke depan akan dicapai oleh GKSBS, akan dicapai kita anggota jemaat di rumah bersama di Sumatera bagian selatan. Tentu ini menjadi sebuah gambaran tema yang kalau saya melihat ini sebuah tema yang visioner 5 tahun ke depan yang menantang kita, karena tentu 5 tahun yang lalu itu 5 tahun ini bukan tantangan yang sederhana dan kita melaluinya. Maka dengan semangat ini kita memasuki 5 tahun ke depan untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Nah ini tentu akan ini energi yang sangat positif untuk membawa kita kepada kebaikan yang lebih dapat kita lakukan untuk 5 tahun ke depan. Gitu ya. Nah ini
ini kan tadi dari Pak Eko sebagai Ketua MPS dan Pak Eri sebagai Sekjen. Ini gimana nih kalau dalam menurut dari sudut pandang Pak Yunius ini terkait dengan tema kita untuk MES ya ke-13 ini, gimana? Ya, terima kasih Pak Pendeta Dono. Jadi kalau saya boleh memahami tema yang begitu menantang, tadi dikatakan visioner. Saya melihat bahwa MMS ini adalah cara tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan. Jadi gereja itu mempertanggungjawabkan kehadirannya di dalam dunia ini. Dia bukan berada di pada jalan yang treknya yang enak. Kita ini berada pada situasi di dalam kekalutan, kekhawatiran, kerapuhan. Tapi apa yang kemudian kita dapat bisa lihat? Bahwasanya kita tersesat di jalan yang benar ini, kalau saya katakan. Karena keren, iya, tersesat di jalan yang benar. kita ini berada pada satu arah yang kita coba pahami bahwa ini adalah arak-arakan gereja. Ini arak-arakan gereja yang coba untuk melihat satu kesadaran konteks kita di mana kita berada. Itulah sebabnya identitas pada akhirnya menjadi satu keniscayaan di mana GKSBS ini hadir. Ngelari, mandiri, ini identitas yang jelas, ini akan menjadi satu suara yang sama, gumaman yang sama. Dan kemudian kalau saya melihat, memperhatikan tantangan apa yang bisa kita hadapi hari ini, banyak sekali. Tetapi satu hal bahwa MMS hari ini mencoba untuk menyadarkan kembali bahwasanya ada peran Allah bagi gerejanya, dan diharapkan bahwa tema ini pada akhirnya nanti sebagaimana diharapkan oleh Yakobus menghasilkan buah yang matang. Jadi tiap-tiap klasis mencoba untuk memahami, menghasilkan buah yang seperti apakah ini. Jadi menariknya di sini. Kalau dari klasis Palembang menghasilkan buah, dan tiap-tiap klasis akan menghasilkan buah. Cuman pada persoalannya buah yang seperti apa yang mau kita hadapi, buah seperti apa yang mau kita rasakan dan kita peroleh. Jangan-jangan kita juga tidak tahu juga untuk melihat bahwa buah yang kita hasilkan ini ternyata kecut atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita pada hari ini. Tetapi satu hal, saya memahami pertanggungjawaban kita ke depan bahwa tiap-tiap klasis akan memperoleh dan menghasilkan buah-buah yang bisa dilihat. Itu melalui apa? Kalau saya coba untuk agak melebar sedikit. Melebar sedikitnya itu melalui PPHP. Salah satu hal di mana gerak bersinhodos kita yang bisa menyatukan adalah PPHP, pokok-pokok haluan program. Gerak yang seperti ini, derap yang seperti ini, justru bagi saya melihat ketika saya memandang jauh ke depan, saya masih meyakini bahwa energi yang positif tadi yang dikatakan oleh Pak Sekretaris, Pak Sekung, Pendeta Eri, energi positifnya yang kemudian dapat dirasakan oleh siapapun yang kemudian kita pahami bahwa kita berada di dalam rumah yang tepat, rumah bersama. Maaf agak panjang karena tiba waktunya langsung persembahan. Iya. Ini saya langsung putar otak nih. Ini harus diringkaskan dengan, kalau kata ada teman kita katakan harus diparafrasekan jadi. Oh, itu teman yang tidak asing lagi. Baik. Jadi saya menangkap bahwa ini selain tadi tema kita ini ternyata menjadi sesuatu yang menyadarkan ya.
menyadarkan gereja bahwa gereja itu punya tanggung jawab. Ya, Itu yang gerak dua arah. Ya, tanggung jawab yang harus dikerjakan. Itu yang saya tangkap yang pertama. Yang kedua, bahwa tema ini juga menjadi semacam alat refleksi tentang sebenarnya kita sedang berjalan lalu menghasilkan buahnya seperti apa. Apakah buah itu manis atau kecut tadi katakan, atau mungkin tidak seperti apa gitu ya. Kita, Ya, itu ya. Terus yang ketiga, ini menjadi refleksi bagaimana energi-energi yang ada di GKSBS tadi, bagaimana itu dipersatukan dalam satu visi yang sama, dan dalam hal ini adalah melalui PPHP gitu ya. Wah, ini sesuatu yang artinya harapan tema ini juga mendorong orang untuk berpikir tidak parsial lagi gitu, tapi dan tidak berjalan sendiri. Tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi yuk kita berjalan bersama. Sebagai jemaat, sebagai klasis, dan sebagai sinode. Wah, oke Pak. Tidak begitu, salah Pak. ya. Parafrase saya tidak salah ya. Tidak salah ya. Saya tidak salah menangkap gitu. Tepat sekali Pak, calon ketua. Ada calon ketua, ada Pak. Aduh, ya ini gurawan yang tidak. Itu nanti tolong diedit. Ya. Ini jadi menarik sekali ya. Tadi karena sudah sampai ke ada sebuah refleksi untuk kita bersinhodos ya. Dalam salah satunya dengan PPHP. Tapi begini Pak Pendeta Dono, saya melihat bahwa MMS ini memang harus didasarkan pada refleksi yang matang sebenarnya. Artinya kalau ini tidak menjadi dasar dalam kerangka teologis yang diikat, saya mengatakan bahwa gereja tidak ubahnya seperti perusahaan, gereja tidak ubahnya seperti yang lain yang dihasilkan oleh dunia ini. Itulah sebabnya mengapa tema ini menjadi sesuatu yang penting. Dia memberikan roh kepada orang-orang yang hadir. Ini pesta iman. Kita merayakan iman. Ini yang penting. Jadi ketika engkau datang, semangatmu menyala yang diterangi dari Yakobus 1 ini. Di luar dari itu, kau sedang menghadiri kondangan, kau sedang menghadiri, ini yang penting. Itu menurut saya. Ya. Refleksi teologis itu penting ya. Refleksi karena teologis. itu menjadi rohnya. Yang menjadi identitas jati diri bahwa kita itu gereja dan bukan lembaga-lembaga yang lainnya gitu. Betul. Terima kasih Pak Yunius, itu sudah semakin memberikan kepada kita energi positif nih. Sangat. Energinya positif. Nah, sejauh ini Pak Yunius, tema sudah disampaikan kan ke seantero GKSBS lah, mungkin dari MPS ke MPK ke jemaat-jemaat. Kira-kira dari tema yang sudah disampaikan itu Bapak pernah dengar atau Bapak pernah lihat bagaimana reaksi atau respon dari jemaat terhadap tema untuk MMS ke-13 2025 ini? Iya, ini dimulai dari, kalau di pengalaman dari GKSBS Klerejo Pak ya. Jadi tema ketika sudah disampaikan di MMK, yang kemudian MPS sudah mengatakan ini sesuatu yang penting, ini menjadi semangat kita bersama. Dan saya meyakini bahwa para peserta MMK ketika mendengar ini, mereka akan membawakan dan meneruskan ke dalam rapat majelis jemaat. Dan kemudian dalam rapat majelis jemaat itu dibincangkan, direnungkan, direfleksikan kembali menurut konteks jemaat yang berada. Dan ketika direnungkan ini, maka itu kemudian digemakan kepada warga jemaat. Jadi ini menjadi satu semangat yang sama yang terus diturunkan. Jadi meyakini bahwa MMS ini menjadi sesuatu yang penting, bukan hanya di tingkat elit. Elitnya siapa? Para pendeta, para penatua, para diaken, bukan. Ini pestanya bersama, dalam rumah bersama. Di situ menggemakannya. Jadi jangan sampai kemudian kita menunjuk bahwa ini MPK tidak menggemakan, ini sinode tidak yang menggemakan itu adalah kita. Itu. Ya, oke. Satu istilah lagi nih menurut saya penting juga, MMS sebagai pesta gitu ya. Nah, ini pesta. Ini kan kadang-kadang kan MMS musyawarah itu, ya namanya musyawarah itu
identik dengan membahas ini dan membahas itu. Pesta itu sebaliknya, pesta itu kan sifatnya lebih kepada kegembiraan, kesukacaan, perayaan ya. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut istilah pesta dalam konteks MMS ini seperti apa? Ya, kalau menurut saya merayakan itu bagian dari merayakan tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan pertanggungjawaban, Pak. Jadi ketika ini membedakan kita dengan perayaan-perayaan yang kita ada, perayaan ulang tahun, perayaan apa ini. Tapi ketika kita memahami bahwa ini sesuatu yang perlu untuk dirayakan, apa yang mau dirayakan? Iman. Gereja itu bertumbuh, gereja itu hadir hanya di dalam karena iman kok. Ya. Ini yang dirayakan. Itu yang dirayakan ya. Ini yang dihidupkan. Hidupkan. Iman menjadi dasar segala sesuatunya. Tepat. Ya. Ibrani 11. Mantap ini. Ya, menarik. Silakan, Pak. Tentu menggemakan ini menjadi sesuatu yang penting. Meskipun tentu tema ini kan waktunya baru beberapa minggu ini kita serahkan terkait dengan draft pokok-pokok haluan program yang mendasari bagaimana tema itu kemudian akan menjadi semangatnya MPS GKSBS 5 tahun ke depan. Saya secara pribadi ketika draft itu belum dikirimkan ke jemaat-jemaat, saya sudah membawakan tema itu dalam sermon majelis jemaat. Didoakan harusnya. 5 tahun ke depan kita akan mengangkat tema seperti ini. Tentu dasarnya adalah bahwa tema ini disemangati dari tema sebelumnya, bahwa ada keberlanjutan, ada sesuatu yang tentu sudah tercapai ingin kita pertajam, ingin kita tambahkan lagi, sehingga tema ini bukan menjadi tema terpisah atau mungkin berdiri sendiri dari periode ke periode. Mungkin bisa saja MPS-nya akan berganti orangnya, komposisinya, kepemimpinannya bisa berganti, tetapi keberlanjutan pelayanan ini harus dijaga. Tentu ini menjadi semangat yang tentunya sudah tergambarkan lah bahwa 5 tahun ke depan kita akan memperbincangkan tentang tema ini yang harapannya kita akan semakin semangat lagi, diteguhkan, akan semakin menyala dan sebagainya. Nah ini tentu menggemakan ini, dan klasis saya yakin dalam minggu-minggu ini sampai batas waktu yang kita tentukan untuk menanggapi materi-materi yang kita kirim, pasti ini sedang membincangkannya. Pasti membacanya pasti. Ini akan menjadi, menurut saya ya ini semua stakeholder, para pemangku jabatan gereja pun harapannya memiliki ruh yang sama, semangat yang sama. Ya kalau dengan menggunakan istilahnya bahwa GKSBS akan menyala gitu loh, menyala bangku ini gitu ya. Nah, menyalanya semakin terang gitu ya. Nah, ini tentu tantangan kita ke depan dengan tema ini gitu. Ini harus digemakan gitu. Begitu Pak Dono. Iya, jadi tema itu memang punya peran luar biasa ya. Tema itu bukan hanya menjadi fokus tetapi menjadi roh dan penyemangat kita untuk bagaimana MMS itu nantinya. Iya. Nah, jadi memang begini Pak. Ya. Tentang merayakan iman, merayakan bagaimana sih sebenarnya GKSBS. Jadi GKSBS itu dia tidak hidup dengan dirinya sendiri, tetapi dia hidup bersama dengan alam, dia hidup bersama dengan sesamanya, dia hidup dengan keadaan yang saya mengatakan bahwa rumit sebenarnya. Kalau kita melihat bagaimana gereja yang hadir di tanah bumi Sumatera bagian selatan ini, tapi satu hal, bahwa ada karya Allah ini yang harus kita syukuri. Jadi MMS ini juga bagaimana mewujudkan Allah yang hadir, yang membumi, ini kerja gitu. Baik ya. Nah kira-kira ini kembali ke Pak Pendeta Erik nih. Kira-kira kalau kita bicara tentang tadi sudah MMS itu apa, lalu harapan-harapan MMS itu apa, temanya sudah apa. Kira-kira nanti dengan MMS itu apa sih yang diharapkan itu menjadi hidup atau berkembang atau berdampak kepada bukan hanya kepada 140-an, 180-an yang hadir tadi, tetapi
bagi seantero GKSBS, apa sih kira-kira harapan yang ingin diharapkan juga hidup dan berkembang, bertumbuh di GKSBS? Ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit Pak Doni. Ini saya mau memberitakan satu kabar sukacita dulu. Jadi Bapak Ibu pasti sering mendengar rumah bersama itu. Ada eklesiologi rumah bersama, terus kemudian metafor rumah bersama. Nah, saya mau sedikit promosi untuk MMS kita kali ini bahwa Bapak Ibu teman-teman di PPAG tentu bekerja sama dengan MPS itu sudah berhasil merumuskan sebuah teologi yang disebut sebagai teologi rumah bersama. Jadi di dalam teologi rumah bersama ini dirumuskan panggilan kita berdasarkan identitas tadi, siapa kita di bumi Sumatera bagian selatan. Nah, harapannya Pak, nanti sesudah kita menemukan teologi itu akan diturunkan ke eklesiologi atau ke sistematika dogma-dogma yang lain. Dan kemudian implikasinya apa kepada MMS dan kemudian kehidupan GKSBS ke depan? Bahwa kita akan semakin diteguhkan. Yang pertama, bahwa siapa kita itu akan semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat Pak. Jadi identitas kita yang terpanggil untuk sumbaksel itu akan semakin kuat. Kemudian harapannya sesudah identitas kita kuat, maka kita akan mengetahui bagaimana cara kita berada di sumbaksel. Nah, itu diilhami oleh Yakobus tadi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita akan semakin berdampak di sumbaksel. Kalau ini 3 jalan ini kita sudah dapatkan, maka kita akan mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya ditempatkan di bumi Sumbaksel. Dan ini akan menjadi surga di dunia bagi kita. Mungkin itu nanti yang akan kita dapatkan di masa-masa depan kalau kita setia dengan perjalanan kita ini, Pak. Baik, Pak. Ya, jadi harapannya luar biasa ya, karena kita mengingat identitas kehadiran kita. Jadi dengan ini kita semakin dikuatkan. Saya ini umat Kristen yang oleh tangan Tuhan dibawa sampai ke Sumbaksel. Lalu menggumuli bagaimana kemudian keberadaannya dan pada akhirnya menemukan juga cara untuk semakin bisa berdampak. Bahasa Kristennya semakin menjadi berkat gitu ya. Ini adalah berteologi rumah bersama. Ya, teologi rumah bersama. Keren banget ini. Keren gitu ya. Oke. Ya, saya kira ini perbincangan yang mungkin pendek tapi ternyata luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi semakin bagi saya ini pencerahan. Mudah-mudahan juga dari teman-teman yang lain, jemaah dan lain juga ini menjadi pencerahan. Nah, terkait dengan MMS ke-13 di Palembang, mungkin Pak Eko, Pak Herdi, dan Pak Yunius kan tentu selalu mengikuti perkembangannya, persiapannya bagaimana. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Apakah sudah sejauh mana persiapannya? Jangan-jangan kita hanya disuguhi nanti akan di hotel saja, tetapi tidak tahu seperti apa persiapannya. Pak Erik dulu. Oh ya, saya dulu ya. Saya kira tidak ada yang kebetulan. Jadi pemilihan klasis Palembang itu juga sebuah jalan, dan kemudian ditetapkan bahwa klasis ini menjadi tuan rumah. Effort bahasa sekarangnya Pak, effort dari teman-teman di panitia itu terlebih itu ada Pak Ferry di atas, ada Bu Bendahara di sini, dan kemudian Pak Yosua yang lain-lain itu. Ya. Saya harus karena saya nggak pakai topi, saya harus angkat topi terhadap apa yang sudah dilakukan. Bapak Ibu mungkin yang melihat podcast ini, kami melihat sebuah kesungguhan yang akan disajikan kepada kita. Jadi ini bukan persoalan bagaimana ada dana, bagaimana ada tempat yang cukup
nyaman untuk MMS atau yang lain-lain makanan yang disiapkan, tapi poin pentingnya bagi saya ada sebuah kesungguhan yang akan disajikan kepada Bapak Ibu semua. Saya kira Bapak Ibu nanti bisa datang dan kemudian melihat kesungguhan itu dipertunjukkan, dan saya kira kesungguhan itu juga tidak tumbuh dari akar yang sembarangan. Tentu itu juga adalah berkat Tuhan untuk teman-teman di Palembang. Tadi saya sudah mengatakan ya kalau sampai sekarang 95% sudah 95% ya? Iya, sudah bisa. Siap. Ya. Tinggal nanti tunggu waktu tanggal 5. Gitu. Iya. Oke. Ya. Gimana? Mungkin dari Pak Yunius. Kayaknya tadi sudah dibawa jalan-jalan untuk melihat lokasi. Gimana kesannya seperti apa? Kesannya luar biasa. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sekum tadi, penyelenggara MMS ini benar-benar kompak dan serius untuk membuat siapapun yang datang ini akan penuh dengan pengalaman-pengalaman berjumpa dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dan memang ada aturan-aturan yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap peserta MMS. Apa itu? Jadi di hotel itu memang jangan coba-coba untuk para ahli hisab merokok di sembarang tempat, karena kayaknya berat banget yang mau ngomong. Iya, ini. Karena hukuman ini akan ditujukan juga untuk siapapun dia. Jadi yang merokok sembarangan tempat akan dikenakan sanksi memang Pak. Jadi sanksinya. Sanksinya apa itu? Berat. Jadi, setengah BHP lah. Jadi hukumannya kalau merokok dan itu diketahui di kamar dan ruangan itu sudah bau rokok dan alarm sudah berbunyi, fatal karena akan mendapatkan sanksi senilai 2.900.000. Jadi siapapun mau coba-coba untuk yang seperti ini jangan ya deh. Jangan. Kalau mau menghibahkan sebagian dari BHP-nya silahkan. Iya, silahkan. Tapi anak istrimu kasihan gitu. Ya, itu bisa menyenangkan anak istri. Jadi merokoklah pada tempatnya nanti tempat yang disediakan. Gitu ya. Kayaknya dulu ini sudah agak sedih aku bicara seperti itu. Iya, ini tentang rokok juga sudah bisa menjadi refleksi teologis yang mendalam ya. Bisa sangat dihayati. Karena begitu harus menghadapi yang namanya tantangan menahan diri untuk itu ya. Oke. Ya. Nah, yang terakhir saya kira ini untuk ke Pak Eko saya kira. Terkait dengan MMS tadi persiapannya Pak Erik sudah sampaikan 95% dan ya tadi sudah sampaikan Pak Yunius ini luar biasa sudah diusahakan luar panitia hebat ini. Nah kira-kira nanti pesan-pesan ini pesan dari Pak Pendeta Eko kepada seluruh peserta yang nanti akan turut serta hadir di Palembang dan turut serta sebagai peserta MMS. Apa kira-kira? Iya, Pak Dono, bahwa musyawarah majelis sinode ini adalah ruang pengambilan keputusan para pejabat gerejawi atau yang berjabatan gerejawi sesinode GKSBS. Jadi bahwa ini ruang yang sangat strategis, ruang yang penting. Bahwa MMS ini bukan ruang rekreasi, ini bukan ruang untuk menonton permusyawarahan. Maka harapan saya bahwa seluruh peserta musyawarah itu berangkat dengan semangat, mari kita berikan yang terbaik, sumbangsih pemikiran, sumbangsih partisipasi, dan sumbangsih keterlibatan dalam semua proses musyawarah. Karena tentu segala upaya yang kita berikan yang terbaik, bahwa kita adalah majelis sinode terpilih dari klasis-klasis yang akan menentukan masa depan GKSBS 5 tahun ke depan. Maka berikanlah yang terbaik itu supaya kemudian dari musyawarah sinode ini kita kemudian akan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik.
kalau beberapa waktu yang lalu ada tagline Indonesia Gelap, maka saya yakin kalau kita memberi yang terbaik dalam musyawarah ini, maka tagline GKSBS adalah GKSBS menyala. GKSBS menyala. Ya, syaratnya itu partisipasi kita bukan hanya di musyawarah ini, tapi pasca musyawarah ini ke depan, tentu bagaimana ujian bersunhodos kita berjalan bersama-sama kita supaya apa yang menjadi diskusi-diskusi kita ada istilah presbyterial synodal overdosis, di mana kemudian ada peran-peran presbiter jemaat klasis yang berlebihan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan semangat bersinode itu, kemudian akan berubah menjadi semangat kebersamaan bersinode bahwa kita itu GKSBS gitu. GKSBS bukan hanya miliknya MPS, bukan hanya terdiri dari beberapa orang yang nanti akan mendapat mandat untuk memimpin dan melayani GKSBS, tapi bahwa ber-GKSBS itu kita gitu. Jadi GKSBS itu kita, bukan GKSBS itu adalah yang ada di metro, yang ada di sinode, tapi GKSBS itu kita. Jadi maju mundurnya, berhasil tidaknya itu kita, bukan siapapun nanti yang akan diberi mandat memimpin GKSBS. Jadi mari tentu bukan hanya kepada peserta, tapi kepada seluruh anggota jemaat GKSBS, mari kita dukung, kita doakan, lalu kita semangati yang akan kita utus dari klasis-klasis yang berasal dari jemaat-jemaat. Mari kita dukung gitu, supaya mereka diutus dengan seluruh kemampuan mereka untuk memberi yang terbaik untuk GKSBS dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Begitu Pak Dono. Ya. Terakhir dari yang terakhir, satu kata untuk MMS 13. Satu kata. Menyala. Pak Yunis. Satu kata. Menyala. Wah, ini sudah dua kata menyala ini. Pak Erik yang terakhir, satu kata untuk saya ikut juga menyala. Luar biasa. Ya, ini satu gambaran tentang semangat yang luar biasa ya dari bapak-bapak yang kita hadir saat ini dalam podcast kita ini, bahwa MMS ini dia bukan saja sebuah harapan terhadap masa depan, tetapi sudah sesuatu yang sudah menyala sekarang ini. Ya, sudah menyala dan harap besok akan lebih menyala lagi. Jangan dipadamkan. Harus menyala. Jadi kalau hadir di sini jangan hanya pendengar saja, jangan hanya jadi penonton saja, tetapi persiapkan diri dari rumah untuk apa kira-kira ada ide atau pikiran-pikiran, masukan-masukan yang bisa membangun GKSBS makin menyala. Begitu Pak Erik, begitu Pak Yunis ya. Oke, baik. Saya kira karena kita sebenarnya ingin lebih ngobrol lagi, lebih lama lagi, tetapi waktu kita memang terbatas. Jadi ya pada akhirnya kita akan cukupkan percakapan ini, dan sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat GKSBS yang sekarang juga menyaksikan podcast ini perbincangan yang ya saya sendiri mendapatkan banyak energi ya, pengetahuan hikmat dari energi ini luar biasa ya. Dan mudah-mudahan ini juga terus menyemangati kita semua menjadi GKSBS dalam ruang lingkup rumah bersama yang makin guyup, makin kuat, dan bersinhodosnya makin nampak gitu, begitu. Dan sekali lagi pesan yang tadi saya ini, gereja itu bagian dari perwujudan rencana Tuhan. Tuhan hadir di situ, Tuhan sedang bekerja. Ya, mudah-mudahan kita tidak melenceng dari jalan Tuhan. Gereja kita berjalan tetap di dalam jalan Tuhan, mengerjakan misi Tuhan. Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada Pak Erik, Pak Yunis, Pak Eko yang sudah hadir saat ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kasih jempolnya supaya ya ikut juga di situ subscribe-nya lah gitu. Ya harus ya. Nanti ada juga yang mungkin ada teman kami yang juga akan tayang di Facebooknya. Tergantung algoritmanya nanti di mana. Baik, sekali lagi terima kasih. Begitulah podcast kita, dan mohon maaf kalau ada tutur kata perilaku kami yang
mungkin tidak berkenan kepada ibu bapak sekalian, dan saya juga mohon maaf Pak Erik, Pak Yunis, Pak Eko, yang mungkin jika dalam percakapan ini ada yang kurang pas. Pada akhirnya, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk kru yang ada di belakang sana, terima kasih atas waktunya, dan semuanya mari kita persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Menyala! Ya. Ayo diminum.